Malam tanpa pangkat. Suasana Jakarta pukul 22.48 waktu Indonesia Barat. Langit mendung. Tapi bukan hujan yang turun malam itu, melainkan rahasia. Rahasia yang menetes perlahan dari kamar Hotel 1806. Tempat dua seragam tinggi negara menghapus batas antara pangkat dan perasaan. Kapolwan Rani Pramudita membuka ponselnya di dalam mobil. Pesan dari Brigjen Arif singkat. Kamar biasa. Kunci di resepsionis. Aku sudah di dalam. Ia menarik napas dalam-dalam. Seragam dinasnya tertinggal di bagasi. Kini ia hanya mengenakan blus merah marun. Ketat, dipadukan rok pensil hitam selutut. Tetap elegan, tapi jauh dari citra seorang perwira. Saat memasuki lobi, tak satu pun yang mengenalinya. Ia sudah biasa dengan penyamaran. Tapi malam ini bukan tugas negara. Ini dosa. Kamar 1806 sunyi saat ia mengetuk pintunya 3 kali. Begitu pintu terbuka, Arif menatapnya. Tanpa kata. Hanya napas berat dan mata penuh letih. Sudah kubilang kita harus berhenti, bisik Rani. Tapi kamu tetap datang, jawab Arif. Menariknya masuk dan menutup pintu. Mereka saling mendekat seperti dua medan magnet yang tak bisa saling menolak. Tak ada pangkat, tak ada istri atau atasan. Tak ada kode etik. Hanya ada mereka berdua. Dan malam yang terlalu gelap untuk disebut benar. Tubuh mereka menyatu dalam desahan. Tidak terburu-buru. Ada kerinduan. Juga rasa bersalah yang mencuat di sela kecupan. Di sela pelukan. Arif sempat berbisik. Aku akan tinggalkan semuanya kalau kamu mau. Rani tertawa pahit. Jangan bodoh. Aku bukan alasan kamu melanggar sumpah. Arif. Aku cuma pelampiasan yang kamu beri nama. Arif menarik wajahnya, menatap serius. Jangan bilang begitu. Mereka kembali larut dalam gelombang perasaan yang tak punya arah. Tapi di lantai atas, diam-diam seseorang sedang menonton dari kamera tersembunyi yang dipasang dalam jam dinding. Tim Propam, setelah menerima laporan anonim dari seorang staf hotel, sudah mengawasi kamar itu selama 2 minggu. Esok paginya, jam 6.12, pintu kamar digedor keras. Divisi Propam, silakan buka pintu. Rani tersentak. Jantungnya langsung berpacu. Arif berdiri dengan wajah pucat, menyambar celana panjangnya. Rani nyaris tak bisa bernapas. Ini bukan mimpi buruk. Ini kejatuhan yang nyata. Begitu pintu dibuka, 3 anggota Propam berseragam lengkap langsung masuk. Salah satunya menyodorkan surat perintah. Brigjen Arif Wiranegara, Kompol Rani Pramudita. Anda kami amankan atas dugaan pelanggaran etik berat dan penyalahgunaan jabatan. Tak lama, kamera media internal masuk. Beberapa rekaman mereka akan bocor keluar, sengaja atau tidak. Sorotan kamera merekam wajah Rani, yang selama ini jadi ikon ketegasan polisi wanita, dalam keadaan setengah berantakan, mata sembab, dan masih mengenakan pakaian semalam. Pekan berikutnya, berita mereka memenuhi media internal dan sosial. Tagar-tagar Kapolwan selingkuh dan tagar Brigjen skandal viral. Netizen kejam. Wartawan lebih kejam lagi. Tapi tak ada yang lebih kejam dari bisikan rekan sendiri. Ibu Rani jatuh sakit karena malu. Ayahnya tak mau bicara. Sementara Arif dikurung dalam sel khusus untuk perwira. Menunggu keputusan Dewan Etik. Tapi lebih menyakitkan dari hukuman itu adalah diamnya Rani. Ia tidak membela diri. Tidak menangis di depan publik. Ia hanya berkata satu kalimat dalam konferensi pers terakhirnya sebelum diberhentikan. Seragam ini tak pernah salah. Tapi manusia di baliknya.